apa begitu. Bisa saya contohkan juga nanti untuk dari pengertian atau definisi yang sudah dijelaskan di part pertama tadi. Ini misalnya nilai dari mutlak 3 itu berapa gitu. Gantilah ya, tadi angkanya kan sudah 3. Mutlak dari 10 misalnya. Mutlak dari 10 itu nilainya berapa? Maka kita tuliskan seperti yang tadi itu, gunakan garis bilangan. Ini misalnya dari 0. Kemudian jaraknya 10. Ingat ya, ini 10. Positif. Berarti positif itu kemana? Ke arah kanan. Oke, ke arah kanan. Jaraknya 10. Berarti ini ada 10. Jaraknya sebanyak atau sepanjang 10. Berarti nilainya berapa? Ya 10. Jaraknya ini 10. Kemudian kalau misalnya ada mutlak negatif 5, Bu. Ini gimana? Sama dengan yang tadi, kita tuliskan di sini. Garis bilangan, mulai dari 0. Mulai dari 0, kemudian ini kalau negatif kemana? Ke kiri, ya kan? Ke kiri negatif itu. Ya sudah, berarti kita tarik garis ke kiri. Sebanyak 5 langkah, jaraknya 5 langkah. Bisa lah. Ini 1. Kemudian ini 2. 3, dan seterusnya. Sampai dengan ketemu 5 langkah. 3, 4, 5. Ini misalnya letakkan di sini. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan yang ke kiri ini. 1, 2, 3, 4, min 5. Oh, ternyata nilainya ini min 5 nih, ketemu min 5. Di sini nih. Langkahnya ada berapa? Dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, langkahnya ada 5 atau jaraknya ada 5. Sehingga nilai dari mutlak negatif 5 itu nilainya pasti 5. Jadi mempositifkan semua. Contoh lagi, kalau misalnya ada negatif 10. Sama dengan yang tadi. Buatkan garis bilangan mulai dari 0. Kemudian 10 langkah. Ini tandanya negatif, berarti ke kiri. Sampai ketemu berapa? Oh, ternyata di sini ada min 10. Langkahnya ada berapa? Dihitung seperti yang tadi Ibu contohkan. Ini hasilnya adalah 10 jaraknya. Berarti ini 10. Kalau ternyata misalnya ada nilai dari min jangan min lagi. Misalnya 4. Yang lebih mudah ya. Nah, ini sama. Ini 0, kemudian 4 itu kemana ke arahnya? Positif kan, ke kanan berarti. Di sini ternyata ada berapa langkah? Ternyata setelah dihitung dengan menggunakan cara yang seperti ini, itu ada 4 langkah. Ya sudah. Berarti nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 4. Kalau misalnya Bu ada contoh lagi, kita ambil di sini ya. Kalau misalnya Bu ada contoh negatif 2, kemudian ditambah 4, Bu. Ini gimana? Kalau seperti ini dioperasikan dulu. Kalau kamu punya hutang 2, kemudian kamu bayarkan 4, hasilnya berapa mutlaknya? Mutlaknya adalah mutlak 2. Positif 2 kan? Berapa nilainya, Bu? Sama dengan yang tadi, mulai dari 0, kemudian kedua. Berapa langkah? Oh, ternyata 2 juga, Bu. Oh iya, langkahnya 2, berarti mutlak 2 itu sama dengan 2. Kalau misalnya ada lagi 5 dikurang 11. Operasikan seperti tadi. 5 dikurang 11. Kamu punya 5, ternyata kamu bagikan 11. Berapa kurangnya? Kurang 6. Sama dengan yang tadi. Dibuat garis bilangan. Kalau negatif ke kiri. Mulai dari 0, kemudian ke kiri. Sebanyak sampai dengan min 6. Berapa langkah ternyata? 6. Oh, berarti mutlaknya adalah 6. Ini untuk contoh sederhananya. Terus ada pertanyaan, kalau bentuknya itu linear, gimana ya Bu cara menyelesaikannya? Nanti akan Ibu jelaskan. Kalau misalnya ada soal bentuknya adalah X min 2 sama dengan 3. Ini tanda mutlak ya, dimutlakkan. Sama dengan 3. Cara menyelesaikannya bagaimana, Bu?
Sama dengan yang ini tadi contohnya. Kita bayangkan kalau misalnya berapa langkah ya, kalau misalnya ada 3 langkah tapi hasilnya itu adalah min 2. Sama dengan yang tadi, ini misalnya ada X. Ini misalnya ada X min 2 sampai dengan 3 itu berapa langkah ya? Berapa langkah ya? 3 gitu kan. Caranya adalah kita gunakan definisi yang tadi. Bisa juga dengan definisi yang tadi. Definisi yang di part pertama. Dia harus bernilai positif. Dia itu sama dengan 3 bernilai positif. X-nya yang di dalam mutlaknya. Yang di dalam mutlaknya. Dia bernilai positif dulu. X min 2 sama dengan 3. Ya, ini sama dengan cara mengerjakan persamaan linier biasa. Kalau bahasa teman-teman di rumah mungkin pindah ruas ya. Ini X kalau dipindahkan berarti 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Maka X-nya yang pertama itu nilai mutlaknya hasilnya adalah 5. Definisi yang pertama. Nilainya harus positif. Ini yang positif. Kemudian definisi yang kedua, nilainya negatif. X min 2 sama dengan 3. Tapi nilainya harus negatif. Ada negatifnya. Berarti ini ada min. X min 2 sama dengan 3. Ya kan? Nah, kemudian cara menyelesaikannya adalah tanda minnya ini dikalikan dengan semua yang di dalam kurung. Min X, min dikalikan X adalah min X. Ini min dikalikan min adalah plus 2. Sama dengan 3. Ini sama aja pindah ruas tadi. Min X sama dengan 3 dikurang 2. Ingat ya, kalau penjumlahan dan pengurangan ketika dipindah ruas itu hanya berkebalikan. Beda dengan perkalian dan pembagian. Kemudian ini nilainya adalah min X sama dengan 1. Maka X-nya itu sama dengan, tinggal dibagikan dengan min 1. Hasilnya adalah min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya atau jaraknya nilai hasil nilai mutlaknya adalah tadi yang kita tuliskan adalah 5 dan min 1. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari tadi. Ini cara menyelesaikannya. Kalau hanya angka biasa mungkin kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, untuk yang definisi menggunakan persamaan linier, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Nanti akan Ibu berikan contoh-contoh yang berikutnya di part ketiga. Silakan belajar.